Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin muslimin muslimat, mukminin mukminat, pemirsa Damai Indonesiaku, TV One di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini membuktikan banyak rahasia demi masa dan zaman ke zaman. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini, malah sampai hari kiamat. Bacalah. Di sini istilah kata baca itu bukan hanya untuk Al-Quran, bukan hanya untuk urusan agama, tapi Allah memberikan kebebasan untuk kita menuntut ilmu. Bacalah. Asal ayat ini, karena ayat ini pertama diturunkan menjadi perintah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus juga menjadi perintah bagi umatnya menjadi umat baca. Jadi tidak boleh bagi umat Islam menjadi umat yang bodoh tidak mengerti. Justru sumber belajar ilmu adalah mulai baca. Karena kelemahan kita sudah meninggali bacaan, meninggali menuntut ilmu lewat berbanyak baca, apalagi sekarang kita hanya menerima info-info saja tanpa kita membuktikan dari sisi belajaran membaca. Jangan engkau menghina diri sendiri, karena Allah sudah memposisikan kita di tempat yang tertinggi kalau sungguh kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Iqra, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan menjadi umat pengetahuan dalam segala hal. Bukan dalam hal agama saja, dalam hal bahasa. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan barang siapa mempelajari bahasa selain bahasa agama kita akan lebih mengetahui pandangan yang lain, ummah-ummah yang lain dan bahasa kaum-kaum yang lain. Dan banyak hal-hal yang lain, bukan hanya dalam sisi bahasa, termasuk dalam sisi ekonomi, dalam sisi politik, dalam sisi perang. Sampai sekarang di negara Eropa mengambil sistem Sayyidina Khalid ibn al-Walid radhiyallahu an. Tapi karena umat Islam lemah dalam mempelajari sirah, lemah dalam mempelajari sejarah, malah kita umat Islam yang telah mendapatkan warisan yang agung dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita siakan, malah yang dimanfaatkan orang-orang bukan muslim. Mereka sekarang malah membangga, tunjukkan ilmu mereka, tunjukkan kemajuan mereka, tunjukkan kebanggaan mereka, karena mereka bisa memanfaatkan belajaran agama kita sebenarnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara rahasia dalam ayat itu, kalau kita perhatiin, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal al-akram. Kenapa di sini dikatakan akram bukan karim? Kenapa tidak dikatakan Iqra wa rabbukal karim? Dan kita sudah tahu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran ada istilah kata karim, tapi ini satu-satunya yang dikatakan akram. Karena Allah dengan kata akram, Allah rahasiakan dan sembunyikan banyak karunia bagi umat yang baca, bagi umat yang membaca, bagi umat yang mempelajari, bagi umat yang menuju kepada kebaikan. Allah rahasiakan karunia daripada kata akram, bukan hanya karim. Karena kata akram dari karim, karim adalah Allah maha mulia, dan akram Allah akan memberikan mulia yang dahsyat, yang luar biasa istimewaannya, bukan hanya lahir batin, tapi lahir batin dunia dan akhirat. Kalau kita melihat kembali kepada sejarah Islam, kita membuktikan kemajuan
pengetahuan ilmu dan umat Islam sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ratusan, 400, 600 masih umat Islam memiliki pendudukan yang cukup tinggi dan cukup bagus. Tapi yang tertinggal saat ini apa? Hanya sejarah saja. Seolah-olah kita merasa, oh ini orang dulu saja. Apa yang kita bisa lakukan justru sekarang menjadi tugas kita semua, malah jauh lebih kewajiban yang kita miliki. Karena saya yakin dalam masa ini dan zaman ini, kita memiliki kemampuan jauh lebih banyak daripada kemampuan orang-orang yang terdahulu. Di luar alat, kemampuan, tenaga, fikiran, negara, di mana-mana saja kita bisa menuntut ilmu. Apalagi sekarang media, internet, Facebook, lewat mana saja kita bisa mengambil sesuatu yang bisa menjadi berguna bagi umat Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan Al-Quran yang di dalamnya banyak kandungan ilmiah, yang setiap hari, setiap tahun kita mendapatkan orang-orang yang bisa membuka rahasia-rahasia itu. Sampai sekarang dan sampai besok dan sampai hari kiamat masih banyak ilmu. Walaupun seorang penghafal Al-Quran 30 juz, belum tentu bisa menguasai ilmu Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sungguh kitab itu tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Apakah itu untuk agama saja? Tidak. Untuk agama, untuk sehari-hari kita, untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Al-Quran itu tidak ada habisnya. Hari ini, besok, lusa sampai hari kiamat. Malah saya kenal ada beberapa ulama non-muslim sampai hafal Al-Quran. Karena dia memiliki keyakinan ada banyak ilmu yang bisa menjadi bermanfaat, berguna bagi seluruh umat manusia.